Seorang pria baru saja pulang setelah selesai dinas militer. Namun ia menemukan bahwa istrinya memiliki seorang teman pria baru. Tanpa penjelasan apapun, istrinya langsung memberikan perjanjian perceraian. Dia mengira akan terjadi pertengkaran besar. Namun pria itu tidak marah setelah dikhianati. Malah pergi dengan senang hati. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, hal ini membuat istri dan Tuan Wang tidak mengerti. Ternyata hanya beberapa hari sebelumnya, Li Weis di kereta api, bertemu dengan seorang gadis aneh. Dia mencoba sendiri untuk meletakkan bagasinya di rak. Namun tanpa sengaja, kotaknya terjatuh ke lantai. Dengan sopan, Li Fei memutuskan untuk membantu gadis itu. Namun kereta berangkat tidak pada waktunya, membuat kedua orang asing ini berdekatan secara intim. Suasana menjadi sangat canggung seketika. Dalam kebingungan, gadis itu mengambil tiket kereta Li Fei. Dan roda takdir mulai berputar diam-diam pada saat itu. Kamu baik-baik saja? Ketika kata-kata baru saja diucapkan, gadis itu tidak tahan dan muntah. Sadar bahwa dia mabuk, Louis tidak menyalahkan. Pergi ke toilet dan membersihkan seragam militer. Saat dia kembali ke kereta, gadis itu sudah tertidur. Louis juga akhirnya istirahat sebentar. Namun ketika dia bangun lagi, menemukan bahwa tidak hanya gadis itu sudah pergi. Dia juga diberitahu bahwa sudah sampai stasiun. Tanpa sadar turun dari kereta lebih awal. Dengan putus asa karena masih ada jarak ke tujuan, Louis akhirnya naik bus untuk melanjutkan perjalanan. Penumpang sangat tidak suka dengan bau badannya. Namun kebetulan, gadis tadi juga ada di dalam mobil. Saya sungguh minta maaf. Saya sebenarnya ingin meminta maaf padamu. Tapi saat itu kamu terlihat sedang tidur nyenyak. Permintaan maaf sudah diterima. Ternyata nama gadis itu Mia. Karena Mia salah mengambil tiket. Itulah mengapa Louis diusir dari kereta. Dan membuat mereka bertemu lagi di dalam bus. Mereka sedang asyik berbincang-bincang. Tiba-tiba dua preman muncul di dalam bus. Padahal masih ada tempat kosong di sebelah. Namun malah duduk bersebelahan dengan Mia. Ucapan mereka penuh dengan godaan. Li Fei tentu saja tidak akan diam saja. Berhenti teman-teman. Wanita ini tidak ingin diganggu. Lebih baik melepaskan. Kejahatan tidak boleh dibiarkan. Preman juga tidak terima. Mereka bangkit dan menyerang secara tiba-tiba. Namun Li Fei terlatih dengan baik. Trik kecil ini dengan mudah terbongkar. Preman mendapat pelajaran yang pantas. Tindakan berani ini tidak dihargai oleh sopir. Levis diusir dari mobil bersama-sama. Wajah Mia perlahan menghilang di dalam asap. Seharusnya mereka berdua berhenti sampai di sini. Namun saat Li Fei melintasi lorong kecil menuju stasiun berikutnya, dia melihat Mia duduk menangis di tengah jalan lagi. Lagi dan lagi. Jika bukan karena takdir, maka itu adalah hantu wanita yang mengganggu. Mungkin dia terpesona oleh kelembutan dan kebaikan Li Fei. Mia yang sedang menangis menceritakan pengalamannya. Dia akan membunuhku. Siapa ayahku? Aku hamil. Ternyata Mia sedang menempuh pendidikan pascasarjana di sebuah perguruan tinggi. Namun, karena kebodohan masa muda, dia ditipu oleh gurunya untuk berhubungan intim. Setelah hamil, dia langsung ditinggalkan. Mia yang tidak punya pilihan lain hanya bisa mengemas barangnya dan pulang ke rumah. Namun, dia takut pada ayahnya. Ayah Mia konservatif dan tegas. Dia menganggap kehormatan keluarga sebagai segalanya. Hal ini membuat Mia dalam dilema. Duduk di jalan sambil menangis. Tanpa disangka, Li Fei punya ide yang kreatif setelah mendengarnya. Bagaimana jika kamu membawa seorang suami pulang? Itu adalah, Mia diminta membawa seorang suami palsu pulang untuk semalam. Kemudian, pergi saat semua orang tidak memperhatikan. Pada akhirnya meninggalkan surat putus cinta. Dengan begitu, semua orang hanya akan merasa malang untuk Mia. Namun rencana yang tampak sempurna ini memiliki kelemahan fatal. Tidak ada orang bodoh yang akan membantu tugas ini. Victoria, saya pikir saya mungkin bisa. Dan alasan Li Fei bersedia melakukan kebodohan ini adalah karena sikap acuh tak acuh istrinya. Dia bertugas di luar selama 4 tahun penuh. Bertarung dan berjuang untuk hidup kembali dari medan perang. Namun pada hari pensiun, semua orang disambut oleh keluarga. Hanya Li Fei yang sendirian di tengah hujan. Setelah pulang, dia menemukan istrinya berkeringat. Membaca sambil mengenakan piyama. Dan surat yang dia tulis selama 4 tahun. Tidak satu pun yang dibuka. Bahkan belum sempat duduk. Dia langsung mengirim Li Fei untuk perjalanan ratusan mil jauhnya. Dengan dalih pekerjaan berbayar tinggi. Namun sebenarnya dia menjual coklat dengan mengenakan seragam militer. Dengan kesempatan ini, Levis memutuskan untuk merenungkan hidupnya ke depan dengan serius. Lalu dia memutuskan untuk membantu Mia menghabiskan waktu. Namun ketika melihat kampung halaman Mia, Levis terkejut. Ketika dia melihat ke kebun anggur yang seperti surga. Maka ada yang menyebutnya sebagai surga di langit. Kemudian Levis meletakkan barang bawaannya. Mengeluarkan coklat. Karena mereka adalah suami istri. Maka seharusnya ada sepasang cincin yang indah. Kemasan coklat ini sangat cocok. Mereka seperti bermain rumah-rumahan. Mengadakan pernikahan mewah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari jauh. Levi segera melindungi Mia di bawahnya. Bukan orang lain yang datang. Tepatnya ayah Mia. Halo, ayah Victoria? Siapa ini? Suamiku. Tanpa ragu, ayah tidak menyambut baik Levis. Dan seperti yang dikatakan oleh Mia, ayah marah besar. Mengancam untuk mengusir Louis. Bahkan jika menemukan paus, pernikahan harus dibatalkan. Hanya saja, dibandingkan dengan ayah. Saat bertemu dengan Li Fei yang tinggi dan tampan, keluarga lain terlihat sangat tenang. Mereka senang karena putri mereka mendapat suami. Ayah segera meminta kakek untuk memberikan pendapat. Namun kakek berkata, nama saya Pedro Aragan.
Selamat datang di rumah bahagia kami. Ini membuat ayah sulit dipercaya. Kemudian, sebagai tanda persetujuan, kakek bahkan sengaja makan sepotong coklat Louis. Luar biasa. Rasanya sangat enak. Di tengah tawa kakek itu, suasana tidak lagi begitu serius. Ibu bertanya kepada Mia, apakah dia rela dengan pernikahan ini? Karena jika itu adalah cinta sejati, maka pasti akan mengatasi segala rintangan. Malam itu, untuk menyambut menantu pria yang datang, semua anggota keluarga berpakaian rapi hadir. Mereka juga menyiapkan makan malam lilin yang sangat mewah. Mia dan Louis telah merencanakan dialog mereka sebelumnya. Ketika keduanya bertemu, cerita tentang saling mengenal dijelaskan dengan detail. Seolah-olah itu benar-benar terjadi. Berlalu. Namun suasana kebahagiaan tidak berlangsung lama. Ayahnya segera memotong pembicaraan. Dia melihat Louis sebagai tamu yang tidak diundang. Bahkan sebagai penyusup. Ketika mengetahui bahwa Louis dibesarkan di panti asuhan sejak kecil, ayahnya semakin marah. Keluarga Mia memiliki sejarah lebih dari 400 tahun. Salah satu keluarga paling terkemuka di Meksiko. Sedangkan Louis hanyalah seorang Amerika tanpa masa lalu. Tidak cocok dari segi status sosial. Lebih buruk lagi, seseorang tanpa masa lalu. Dan juga tanpa masa depan? Bagus sekali. Meskipun Mia berusaha keras membela Louis, ayahnya merendahkan Louis sepenuhnya. Hanya tinggal memintanya untuk pergi. Levi yang merasa malu hanya bisa pergi. Pergi ke halaman untuk menghirup udara segar. Mia merasa menyesal atas perilaku ayahnya. Tapi Levi tidak peduli. Karena dia seorang yatim piatu. Sejak kecil dia akan naik ke atap dan berharap kepada bintang-bintang di langit. Dan setiap bintang membawa harapan yang sama. Yaitu harapan untuk memiliki keluarga yang bahagia seperti Mia. Keluarga yang bahagia dan harmonis. Setiap orang selalu memberitahumu bagaimana cara hidup. Lebih baik ada yang memberitahumu daripada tidak. Levi selalu begitu lembut dan baik. Dia memikirkan ayah Mia dari sudut pandangnya. Dia pada akhirnya adalah orang asing yang tiba-tiba muncul. Siapapun tidak akan sabar dalam situasi seperti itu. Apalagi mereka bertemu secara kebetulan. Mereka juga akan melupakan satu sama lain setelah malam ini. Mia tersenyum getir setelah mendengarnya. Hanya saja malam pertama tidak semudah itu. Sesuai dengan adat istiadat lokal, ibu memberikan kamar tidur utama kepada kedua pengantin baru. Dan tempat tidur besar ini sangatlah istimewa. Dia datang dari Paris melintasi lautan yang luas. Itu adalah mahar ibu Mia untuk ayahnya. Bahkan lebih dulu, itu adalah mahar kakek buyut untuk kakeknya. Dapat dikatakan memiliki makna yang besar. Pengantin baru akan mewarisi garis keturunan keluarga di sini. Kalian memerlukan tempat tidur besar agar sesuai. Ibu. Tentu saja aku tahu ini bukan malam pertama kalian tidur bersama. Tapi aku senang berpikir begitu. Semoga dimulai dengan baik. Hanya dengan begitu pernikahan kalian akan bahagia dan sempurna. Selamat jalan. Ibu juga tidak lupa meletakkan sebuah mawar di kepala tempat tidur. Cinta yang indah dari tanah asing hingga selamanya. Namun, pada detik berikutnya, Louis mulai menari. Manusia selalu melakukan kesalahan. Louis percaya, setiap orang harus memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Apakah kamu bersedia menikahi seseorang yang hamil anak orang lain? Jika aku benar-benar mencintainya, aku akan melakukannya. Malam berikutnya, hanya keheningan yang tersisa. Namun tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang cepat. Mia segera menarik Louis ke tempat tidur. Dan ini juga salah satu tradisi. Ayah sebagai kepala keluarga memberikan restu kepada pasangan baru. Awalnya ayah tidak ingin datang. Namun atas desakan ibu, dia akhirnya datang. Dan saat kedatangannya yang terlambat, mereka menemukan tempat tidur sederhana yang baru saja dibuat oleh Louis. Keduanya juga memperhatikan hal ini. Untuk mencegah ayah melakukan serangan mendadak lagi, mereka memutuskan untuk tidur bersama. Hanya dua orang yang sendirian. Suasana terlalu meragukan. Selamat malam. Satu di kiri dan satu di kanan, masing-masing menyimpan pikiran mereka. Di tengah malam, Louis terbangun dari mimpi. Ini adalah salah satu sindrom pasca perang. Meskipun dia terkejut, tapi tetap dengan hati-hati menghibur Louis. Pada saat itu, lonceng besar berdenting. Musim dingin telah tiba. Suhu terlalu rendah bisa merusak semua anggur. Bagi kebun anggur, kerugian akan sangat besar. Beruntung setelah diperiksa, bagian dalam anggur belum membeku. Semua anggota keluarga bangun dari tempat tidur, menyalakan api tertentu, kemudian mengambil kipas, menari seperti kupu-kupu, mengusir dingin dengan cara tertua. Dalam kebingungan, Louis dan Mia mulai merasakan perasaan yang aneh di dalam hati. Dan semuanya dilihat oleh ayah. Bersama dengan fajar menembus kegelapan, Louis bangun pagi untuk berpisah dengan Mia. Dia harus pergi sebelum orang lain bangun. Meskipun hanya sandiwara. Namun saat berpisah, saya merasa sedikit enggan. Semoga beruntung juga semoga beruntung. Namun yang mengejutkan adalah, Louis baru saja keluar pintu. Langsung dihentikan oleh kakek Mia. Kakek menerima barang bawaan lainnya dari Louis. Tapi hanya meminta dia membawa coklat. Dia terus makan di jalan. Juga mengatakan bahwa kemasan coklat mirip cincin cucunya. Mereka sampai di perkebunan anggur di puncak Gunung Siansia. Semua anggur berkualitas berasal dari tanaman induk ini. Ini juga adalah akar dari Gunung Siansia. Ini adalah akar bersama semua orang suku. Sekarang juga adalah akar Louis. Kamu dulu seorang yatim. Tapi sekarang tidak lagi. Jelas kakek sudah menerima dia. Tapi Louis merasa bersalah di dalam hatinya. Mengakui bahwa dia tidak bisa tinggal.
Melihat situasi, kakek akhirnya menggunakan taktik memancing dan pura-pura sakit. Ternyata benar-benar berhasil seperti yang dikatakan ayah Mia. Lewis adalah orang asing yang licik. Sementara setengah hidup Mia akan dikecam oleh gosip. Pada saat yang sama, kakek juga memberikan kesempatan pada Lewis. Karena hari ini adalah festival panen terpenting dalam setahun di perkebunan. Setidaknya untuk merayakan hari raya bersama Mia. Akhirnya, Lewis menjadi luluh hati. Memutuskan untuk tinggal lebih lama 1 hari. Saat itu, kakek meminta dia membuka kotak coklat lagi. Lewis baru menyadari bahwa kotak tersebut sudah kosong. Ini adalah hal yang baik. Dengan begitu, kamu tidak punya alasan untuk pergi. Dia tidak memiliki barang untuk dipromosikan di luar lagi. Semua sudah dalam perkiraan kakek. Melihat Lewis kembali, Mia sangat terharu di dalam hatinya. Mereka bukanlah orang asing seperti dulu. Untuk merayakan hari raya, adik Mia juga khususnya cuti dari sekolah untuk pulang. Semua orang merasakan dengan penuh pengalaman kebahagiaan yang dibawa oleh kerja keras dan hasilnya. Namun, Louis terlihat canggung, selalu menjatuhkan anggur ke tanah. Sedangkan ayahnya akan segera mengambilnya, lalu meniup debu dan meletakkannya ke dalam keranjang. Ini jelas merupakan tantangan bagi Louis. Namun, dengan bimbingan Mia, Louis belajar dengan cepat. Melihat orang baru ini begitu gesit, ayahnya tentu tidak akan menyerah. Kedua orang itu saling bersaing diam-diam. Satu keranjang diikuti oleh yang lain. Seperti anak-anak bersaing siapa yang lebih cepat. Semua ini dilihat oleh anggota keluarga lainnya. Tak bisa menahan tawa diam-diam. Akhirnya, pengalaman tetaplah yang terbaik. Ayahnya dengan sedikit keunggulan menang melawan Louis yang kuat. Namun, dalam kebingungan, dia juga menjatuhkan 2 tandan anggur. Maka Louis meniru ayahnya, meniup debu, dan meletakkan anggur yang baru ke dalam keranjang. Keluarga memberikan anggur yang manis dan lezat. Semua orang tersenyum bahagia. Segelas ini untuk kesehatan. Berapa banyak orang yang akan menerima pendapat Anda? Mengubah itu memang tidak mudah. Tidak mudah mengubah siapapun. Setiap orang suka mempertahankan pendapatnya. Tapi saya percaya pada anak saya. Percaya padamu juga. Kemudian semua orang menuangkan anggur yang dipanen ke dalam tong fermentasi. Kemudian membiarkan wanita yang sudah menikah melompat ke dalam dengan kaki telanjang. Semua orang berdansa dan bernyanyi di sekitar tong kayu. Menikmati kegembiraan panen dengan sepenuh hati. Tradisi kuno ini merupakan ikatan emosional bagi orang-orang. Konon, katanya, anggur yang dibuat oleh manusia akan lebih harum. Adat ini terus diwariskan hingga sekarang. Sementara itu, harganya juga tidak murah. Di tengah suara musik yang riang, Lewis juga diangkat masuk oleh semua orang. Ini tanpa ragu adalah ucapan selamat terbaik untuk pasangan baru. Sepasang kekasih melupakan segalanya. Seperti sepasang suami istri yang sejati. Dapat di saat-saat penting. Levi tetap berhenti. Kamu lebih penting bagiku daripada apapun, Mia. Kamu tidak bisa membayangkan seberapa besar aku membutuhkanmu. Untuk menonton